Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Martin Creator, tempat yang bahas apa yang pengen dibahas. Ya, gue udah lama banget gak bikin video-video panjang ya. Nah, kali ini gue pengen sedikit nge-review hasil servisan gue. Ini unit ACR J10 punyanya Om siapa ya? Om Ardi ya, yang ada di Jogja. Oke, beliau bilang katanya ini unit udah veteran banget katanya gitu, udah nggak pernah dipakai lagi gitu. Nah, terus juga ini abis convert udah gitulah, pokoknya mangkrak. Jadi ini udah bener-bener gak nyala. Mungkin karena beliau pengen mainin lagi udah lama, tapi kok ternyata nggak jalan ya. Gitu akhirnya dikirim ke kita. Oke, jadi ini unitnya. Jadi ini udah konvertan dari orang, terus nggak work, terus sama kita cebokin deh. Oke, jadi sedikit sulit sebetulnya ya nyari referensi untuk unit ini karena gue nggak tahu langkah, nggak tahu apa ya, intinya begitulah ya. eh, ini rada sulit juga, dia pakai 3D print karena si chambernya itu dia ada nekuk gitu ya. Jadi untuk kelancaran BB nya juga rada sulit sebetulnya gitu ya. Nah ini pun udah coba gua akal-akalin, gua rapi-rapihin, gua pokoknya intinya gua rapiin lagi lah. Cukup jalan lah, cukup jalan walau terkadang nggak keluar gitu ya. Ya mungkin karena si tipe chambernya itu nggak yang lurus biasa gitu ke bawah, jadi ini juga bukan pakai yang rotary yang biasa ke bawah gitu, ini beda lagi, ada konverternya di sini buat ke si Mac-nya gitu. Dan ini ngebuat Mac-nya juga aduh asal-asalan banget tadinya. Ini pakainya yang apa ya, ini namanya mid cap ya, jadi harus disuntik dulu dan kebetulan gue juga nggak ada alat suntiknya lagi, jadi cukup mempersulit pekerjaan gue. Nah di sini juga unitnya setelah gue datang gue coba pencet-pencet trigger kan, baterai udah gue isi full, gue pencet-pencet trigger ternyata cuma cetak. Nah itu gue coba bongkar dulu semuanya, gearboxnya gue bersihin ya kan, gue rapihin, gue pasang lagi, ternyata masih kayak gitu. Springnya menurut gue kan ketebalan, untung omnya ngasih opsi beberapa spring ya, akhirnya gue ganti yang ringan dulu dan akhirnya work, tapi lama-lama ternyata nggak work. Dan sering terjadi panas di sini sama di si ini nih, hand gripnya. Akhirnya lama kelamaan baterainya meleleh ternyata. Nah akhirnya gue nyoba pakai baterai gue ya kan, gue coba beli baterai lagi dan berhasil ternyata. Tapi lama kelamaan kabel konektornya itu meleleh gitu kan ya, gue nggak paham apa yang terjadi tadinya. Akhirnya gue telusurin, ternyata memang dari motor ini yang udah cukup cukup lama untuk menanggung beban ya untuk bekerja di spring yang M120. Itu menurut gue sih udah cukup tebel ya, tapi kan ini udah gear set metal, pasti pertanyaan teman-teman kayak gitu. Nah, ya pokoknya singkat cerita, motor ini sebetulnya yang buat problem si baterainya, jadi sering panas gitu ya, overheat gitu ya, dan akhirnya itu merusak kinerja dari baterainya sendiri kan. Nah, akhirnya sampai baterai gue kena tumbal tuh. Kalau 11 volt kan 3 sel ya, satu sel gue rusak. Dan gue konfirmasi lagi ke omnya, om pakai baterainya yang kayak begini biar ngepas, terus juga motornya kayaknya harus ganti nih kalau pengen pakai yang M120 gitu. Akhirnya beliau ngirimin ya kan. Nah sekarang ini udah gue susun rapi aman, dan ya begini jadinya. Gue banyakan bacot ya. Nah tadinya dinamonya kayak gini nih modelannya nih, yang high torsi yang kayak begini. Gue bilang jangan yang cuma high torsi tapi yang strong magnet ya, gue bilang gitu. Waktu dia udah beli, wow cakep banget. Tapi bukan ini case nya, ini yang gantiannya. Ini kan warna hijau, nah dia makainya yang warna merah sekarang di sini. Tapi posisinya dia rada lebih panjang dikit aja, makanya gue masang ininya juga nggak terlalu gua mentokin karena eh kita tahu ya posisi gearnya kalau bener atau enggaknya itu dengan suara pas lagi mencet triggernya itu eh, ngek banget gitu, enggak gitu. Kalau misalnya enggak berarti itu udah tepat lah ya. Tapi kalau ada suara kayak gitu berarti itu masangnya salah, jangan diterusin karena bisa berakibat walaupun gearnya udah metal lama-lama aus ya gitu. Oke, pokoknya sekarang udah oke nih. Terus juga beliau bilang
dust covernya katanya. Nah ini akhirnya dust covernya udah gue benerin ya. Nah jadi di sini tuh tadinya patah nih di ujung sininya nih, jadi sini oglek-oglek ya kan. Nah ini udah gue tanam besi tuh, bisa dilihat ya, tanam besi, tanam susuk ya. Jadi percuma kalau dilem-lem doang bakal patah-patah lagi. Ini akhirnya gue tanam besi, terus gue panasin juga, jadinya si plastiknya nyatu kembali gitu. Oke nih lihat tuh, cakep banget ya deh. Itu rada complicated juga tuh. Complicated apa, problematik ya. Terus juga untuk bagian ini dia udah rapih banget tuh pemasangannya. Oke. Nah mungkin tuner yang sebelumnya ini dia masangnya tuh eh, gearboxnya dulu pasang, baru si ininya nih, baru si ininya. Jadi si kabel tuh sering luka di sininya ya. Nah harusnya tuh antara si gearbox sama ini tuh masangnya barengan, turunnya baru pasang yang si cover atasnya ini gitu. Ini keren nih, unitnya udah nggak pakai baut, dia udah pakai pin semua. Oke, untuk tempat baterainya ada di sini. Ini juga lubangnya udah gue gedein ya, lubangnya gue gedein dikit ya kan. Terus sama lubang di dalamnya juga udah rada gue gedein, karena apa ya, sulit juga buat naruh baterainya gitu. Ini sebetulnya baterainya bisa lebih gede, cuma gue bilang beli yang kecil aja nggak apa-apa, buat ngejaga motornya juga kan. Kalau misalnya kelamaan mainnya nanti panas, akhirnya motor lagi kena imbas. Oke, jadi ini ada 3 mode ya. Ini safe, nggak bisa trigger. Ini single, wow, dan ini apa namanya, autonya. Cepet ya, mantep, enak lagi denger suaranya. Dan sayangnya mic-nya masih pakai yang mid cap, dan ya dengan cara jelatah gua mengisinya ya, ngisi BB-nya. Caranya kalau gue masukin ke apa sih, inbar kayak begini ya, gue giniin. Aduh ini ada selotipnya, salah. Nah kayak gini gue giniin, terus nantinya bakal gue colok. Gimana lagi, gue nggak ada BB loadernya ya, dan ini video no edit no cut lah ya. Oke, kalau bisa sih ini pakainya yang, aduh tadi muncrat anjrit. Inilah sulitnya kalau pakai yang mid cap itu, apalagi kalau nggak ada BB loadernya itu, aduh nyiksa. Ini yang gua alamin di saat gua service unit ini. Oke, udah masuk tuh ya, nggak banyak sih. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini udah coba gue maksimalin ya untuk kasih chambernya. Aduh ini udah gua, aduh ini ganjelannya. Nah ini juga dikasih ganjelan biar lebih neken si BB nya ke depan, karena ya gimana ya, konstruksi awalnya udah kayak begini, gue coba ngerapin gitulah. Terkadang sulitnya kalau nyebokin kerjaan orang. Oke, jadi sampai kedengaran suara cerak. Nah kayak gitu berarti itu udah cukup masuk, tapi kan ini belum ngunci ya, belum ngunci bener. Oke, jadi biar ngunci bener kita tekan lagi. Nah sampai ininya rata sendiri. Oke, kayak begitu. Coba di singlenya ya, kita shoot ke target aja di depan. Oke ya, habis gak nih pelurunya ya? Coba di autonya, mudah-mudahan belum habis. Oh udah habis ternyata. Sayang banget, udah habis. Oke, kalau udah habis kita buka gini ya, udah tuh kosong, sisa 2 tadi tuh apa. Oke, jadi seperti itulah untuk si ACR J10 ini. Bagus unitnya, ini gokil sih, keren. Ini bahannya nilon nih. Oke, jadi karena
Pekerjaannya sudah selesai, ditunggu aja barangnya. Thank you.